Teknik pedang terbang. Bab 2. Sander Ye menatap pedang di tangannya. Dia sangat bersemangat. Apa yang dikatakan oleh pagoda kecil sebenarnya tidak begitu dia pahami. Yang Sander Ye tahu hanyalah bahwa dia bisa menjadi seorang kultivator pedang. Kultivator pedang. Sekarang di negara N ini, kultivator pedang benar-benar sangat langka. Karena warisan ilmu pedang hampir punah. Hanya Akademi Guanxuan di negara N, dan beberapa keluarga super besar, yang mungkin masih memiliki warisan ilmu pedang semacam itu. Jika Sander Ye bisa menjadi seorang kultivator pedang, itu benar-benar luar biasa. Pada saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Mari kita langsung belajar teknik pedang terbang." Sander Ye segera mengangguk. Baik. Pada saat ini, sepotong informasi tiba-tiba masuk ke dalam batin Sander Ye. Pedang pada dasarnya adalah besi biasa. Menjadi spiritual melalui pegangan, bergerak melalui pikiran, hidup melalui darah, dan mati karena ketidaktahuan. Teknik pedang terbang terletak pada pernapasan. Menjaga basis energi dalam, menyatukan 5 elemen pedang dalam satu. Terus berputar dalam siklus yang tak berujung. Sejenak kemudian, Sander Ye duduk bersila dan mulai berlatih. Dengan bimbingan pagoda kecil, kecepatan latihannya sangat mengerikan. 1 bulan kemudian, di tepi laut, Sander Ye berdiri di atas sebuah batu. Angin laut menerpa dan membuat pakaiannya berkibar. Pada saat ini, Sander Ye mengacungkan jarinya. Naik, syuh. Pedang Hangdao itu tiba-tiba meluncur ke langit. Dan menembus awan, Sander Ye menyipitkan matanya, dan mengacungkan jarinya lagi. Syuh. Pedang Hangdao langsung memunculkan sinar pedang yang merobek awan. Senyuman muncul di sudut bibir Sander Ye. Ia terus mengayunkan jarinya. Di tengah lapangan, pedang Hangdao terus mengeluarkan sinar pedang yang saling bersilangan di langit. Setelah beberapa waktu, Sander Ye merasa energi suannya mulai lemah. Jadi dia segera berhenti, lalu berkata dengan penuh semangat, "Tuan Pagoda, aku sudah berhasil." Pagoda kecil berkata, "Sekarang kamu sudah bisa pergi. Aku perlu beristirahat sejenak." Sander Ye mengernyitkan kening. "Tuan Pagoda, apakah kamu terluka?" Pagoda kecil menjawab, "Iya, kalau tidak, aku tidak akan terus mengisap energi suanmu. Kamu harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak kristal spiritual untukku, dengan kualitas yang sangat baik." Sebelum Sander Ye bertanya lebih lanjut, tiba-tiba dia merasa matanya buram dan segera setelah itu dia muncul di halaman. Sander Ye segera melihat ke tangannya dan menyadari pedang Hangdao masih ada di tangannya. Melihat ini, Sander Ye juga memeriksa tingkat kultivasinya dan merasa lega ketika menemukan bahwa itu masih ada. Ini bukan mimpi. Ini benar-benar bukan mimpi. Seolah menyadari sesuatu, Sander Ye melihat sekeliling. Saat ini, matahari sudah mulai terbit, yang berarti bahwa Tuan Pagoda tidak berbohong. 10 tahun dalam pagoda, 1 hari di dunia luar. Sungguh mengesankan, semuanya seperti mimpi. Sander Ye tersenyum melihat pedang di tangannya. Kultivasinya tidak hanya sudah kembali, tetapi dia juga telah menjadi kultivator pedang. Ini merupakan sebuah kejutan besar. Pada saat ini, seorang pria tua tiba-tiba mendekat dari jauh. Sander Ye segera menyimpan pedang Hangdao. Dia tidak boleh memberitahu orang lain tentang dirinya sudah menjadi kultivator pedang. Sebelumnya, ada sebilah pedang spiritual yang muncul di negara N. Dan itu langsung memicu bencana besar. Banyak keluarga besar berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bahkan Akademi Guanxuan juga ikut serta. Jika fakta bahwa dirinya telah menjadi kultivator pedang terungkap, itu pasti akan membawa bencana besar bagi dirinya dan keluarga Ye. Orang tua itu dengan cepat mendekati Sander Ye dan berkata, "Pangeran, Guru Nanda dari Akademi Guanxuan telah tiba." Akademi Guanxuan. Sander Ye sedikit terkejut, tetapi tanpa berpikir terlalu lama. Dia mengangguk. Baik, setelah itu, dia dan orang tua itu berjalan menuju arah yang jauh. "Tuan Muda Sander, kami sangat menyesal. Setelah pertimbangan bersama di Akademi Guanxuan, kami memutuskan untuk mencabut hakmu untuk masuk ke akademi dengan beasiswa." Di depan kediaman keluarga Ye, seorang pria tua yang mengenakan jubah abu-abu melihat pemuda di depannya. Dengan rasa menyesal di matanya, pemuda yang sedang dilihat, Sander Ye, dulunya adalah pemuda berbakat di kota Huanggu. Pada usia 6 tahun, dia berhasil melewati pembatasan tubuh tahap 9, mencapai ranah Xiantian, lalu pada usia 10 tahun, dia mencapai ranah Shenying. Kemudian pada usia 16 tahun, mencapai ranah Zenfa dan memahami teknik sihir ilahi.
Dengan bakat seperti itu, tidak hanya di kota Huanggu, bahkan di seluruh negara En pun adalah hal yang sangat langka. Karena itu, Akademi Guanxuan memberinya perlakuan istimewa. Tanpa perlu ujian, tanpa perlu tes. Dia bisa langsung bergabung dengan akademi, dan mendapat pengajaran dari seorang instruktur senior yang hampir sebanding dengan kepala akademi. Namun, sayangnya, 1 bulan yang lalu, mungkin karena tidak diizinkan terlalu hebat, pemuda ini tiba-tiba kehilangan semua kekuatan kultivasi dan menjadi orang biasa. Karena dia telah menjadi orang biasa, sudah jelas tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa lagi. Di Akademi Guanxuan, akademi tidak menerima orang-orang biasa. Ketika mendengar kata-kata dari Nanda Song, Sander Ye sedikit terkejut, lalu berkata, "Guru Nanda, bukankah masih ada sebulan sebelum semester baru dimulai?" Nanda Song sedikit mengangguk. "Lia." Sander Ye meragu sejenak, lalu berkata, "Sebenarnya, tingkat kultivasiku." Nanda Song tiba-tiba memotong kata-katanya. "Jujur saja, kami sudah memberikan slot nama ini kepada Tuan Muda Keluarga Li, yaitu Chandra Li." Sander Ye terdiam. Chandra Li, seorang bakat super dari keluarga Li. Meskipun sebulan yang lalu bakat super ini hanya terlihat biasa di hadapannya. Nanda Song menatap Sander Ye dan berkata, "Tuan Muda Sander, ujian bela diri 10 tahunan sekali akan segera tiba. Dan kami membutuhkan seseorang yang berbakat untuk memperebutkan tempat yang baik untuk kami. Dan mendapatkan lebih banyak sumber daya pendidikan dari Akademi Pusat. Dulu kamu adalah pilihan yang paling cocok. Tapi sekarang, maaf, kamu tidak lagi berguna untuk akademi." Kata-kata ini mungkin terdengar tidak menyenangkan. Tetapi itulah kenyataannya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. "Tuan Muda Sander, mohon kembalikan plakat Guanxuan kepadaku." Sander Ye tersenyum. "Baiklah." Dia berbicara sambil mengeluarkan plakat Guanxuan yang merupakan tanda identitas mahasiswa Akademi Guanxuan. Dan memberikannya kepada Nanda Song. Pihak lawan sudah berkata demikian. Sander Ye tentu saja tidak mungkin memohon-mohon lagi. Nanda Song menerima plakat kayu tersebut. Tanpa bicara lebih lanjut, ia berbalik dan pergi. Setelah Nanda Song pergi, orang keluarga Ye yang agak bungkuk tiba-tiba berlari ke dalam ruangan dan berteriak sambil berlari. Tetua pertama, kualifikasi Sander masuk Akademi Guanxuan dibatalkan. Dia kehilangan hak masuknya. Hahaha. Petik 2, Sander Ye. Tak lama kemudian, seorang pria tua tiba-tiba berlari keluar dari aula jauh. Dan segera berlari ke arah Sander Ye. "Pangeran Sander." Tetua pertama menggunakan hak istimewa tetua, dan mengadakan pertemuan keluarga di kuil leluhur. Memerintahkan untuk pergi ke sana segera. Sander Ye menjawab dengan tenang. "Apakah mereka ingin mencabut posisiku sebagai pewaris?" Orang tua tersebut meragu sejenak. Lalu berkata, "Aku tidak tahu." Sander Ye sedikit mengangguk dan menuju ke kuil leluhur. Kuil leluhur keluarga Ye. Saat Sander Ye baru saja masuk, dia melihat pemimpin keluarga Sander, yaitu Irfan Ye, menepuk meja dengan keras, mencabut posisi pewaris dari Sander. "Aku sangat tidak setuju." Sander Ye terdiam. Dia melihat ke dalam kuil, di mana semua tetua keluarga Ye sudah berkumpul. Di kursi utama adalah pemimpin keluarga Ye, Irfan Ye, dan di bawahnya adalah tetua pertama. Pada saat ini, semua orang menoleh ke Sander Ye yang baru datang. Dengan ekspresi yang sangat kompleks. Bagaimana bisa seorang jenius yang sangat baik, tiba-tiba menjadi orang yang tak berguna? Sander Ye memberi hormat kepada Irfan Ye, ketua. Melihat Sander Ye, Irfan Ye mengangguk dan ekspresinya menjadi lebih lembut. "Silakan duduk." Seorang pengawal segera membawa kursi. Ketika Sander Ye baru saja duduk, tetua pertama yang duduk di samping tiba-tiba berkata, "Ketua, apakah Sander saat ini pantas menjadi pewaris keluarga Ye?" Semua orang menatap tetua pertama. Tetua pertama berdiri dan menatap Sander, yang duduk di bawah sana. "Aku akui dalam beberapa tahun ini Sander telah berjuang dan berkorban untuk keluarga. Dan sekarang keluarga Ye memiliki 26 tambang spiritual berkat usahanya. Tetapi dia sekarang tidak memiliki kultivasi apapun. Dia hanyalah orang biasa. Jika kita terus membiarkannya menjadi pewaris utama keluarga Ye, keluarga Ye akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Guanggu. Selain itu, pewaris utama keluarga Ye adalah simbol keluarga Ye, yang akan memimpin keluarga Ye di masa depan. Sander yang sekarang apakah bisa melakukan ini?" Kata-kata itu menggema di dalam kuil. Semua tetua bungkam. Sander Ye melihat ke orang-orang yang hadir.
Tidak berbicara, dia ingin melihat, setelah dirinya kehilangan kekuatannya, berapa banyak yang benar-benar tulus padanya, dan berapa banyak yang akan menyulitkannya. Ketika seseorang kehilangan kehormatan dan kekuasaannya, semua orang di sekitarnya akan menunjukkan sifat asli mereka. Irfan Ye yang berada di kursi utama tampak marah. Tetua pertama, Anda juga mengatakan bahwa Sander telah berkontribusi banyak pada keluarga Ye. Kalau begitu izinkan aku bertanya kepada Anda. Dia baru saja dikeluarkan dari Akademi Guanxuan. Dan keluarga Ye segera mencopot posisinya dan meninggalkannya. Apa bedanya tindakan ini dengan binatang? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Sander Ye dan berkata, "Sander, buka bajumu." Sander Ye melirik Irfan Ye, lalu melepas jubahnya. Ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Irfan Ye menatap dingin ke arah orang-orang di sekitarnya. Ada 96 bekas luka di tubuhnya. Dari mana asal 96 bekas luka ini? Luka ini didapatkan dari perjuangan untuk keluarga Ye. Di kedua sisi, sekelompok tetua melihat luka di tubuh Sander Ye dan tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, tetua pertama berdiri. Aku tidak menyangkal bahwa Sander Ye memiliki jasa kepada keluarga Ye. Tetapi, keluarga Ye bukan badan amal. Kita harus bersaing dengan keluarga lain. Dan pewaris utama keluarga Ye adalah tulang punggung generasi muda keluarga Ye, yang akan memimpin keturunan keluarga Ye untuk berjuang di luar. Apakah Sander yang sekarang cocok untuk itu? Pada saat ini, seorang pria tua di samping tiba-tiba maju dan berkata dengan suara rendah. Ketua, menurutku apa yang dikatakan tetua pertama benar. Sander memang berjasa pada keluarga. Tetapi keluarga bukanlah badan amal. Memangnya kenapa jika kamu punya jasa? Kita semua di sini siapa yang tidak punya jasa? Yang kita butuhkan adalah keuntungan. Seorang pangeran yang bisa memperjuangkan kepentingan keluarga kita. Jika sekarang dia tidak bisa melakukannya, maka dia harus mundur dan menyerahkan posisinya kepada Faisal. Adapun dia, maaf kalau perkataanku terlalu kasar. Pada saat ia kehilangan kultivasinya, keluarga belum menghilangkan semua perlakuan khusus yang diberikan padanya. Itu sudah sangat baik. Sander Ye melirik orang tua itu. Dia adalah tetua ketiga, dan dia relatif dekat dengannya sebelumnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua ketiga, semua tetua yang hadir memandang Irfan Ye. Irfan Ye menatap tetua pertama, kemudian berkata, apakah kamu ingin cucumu, Faisal, menggantikan posisi ini? Tetua pertama mengangguk. Faisal memiliki kemampuan untuk itu. Setelah mengetahui bahwa Sander Ye dikeluarkan dari akademi, dia tahu bahwa kesempatannya telah datang. Jika Faisal Ye menjadi pangeran, maka statusnya di keluarga Ye akan meningkat secara signifikan. Tiba-tiba, Sander Ye berkata, para hadirin sekalian, semua orang menoleh ke arah Sander Ye. Dan Sander Ye berkata dengan tenang, bisakah kalian memberiku waktu 1 bulan? Setelah 1 bulan, jika tubuhku belum pulih, aku akan dengan sukarela melepaskan gelar pangeran ini. Tidak bisa. Tetua pertama belum berbicara. Tetua ketiga itu langsung angkat bicara. Dia menatap Sander Ye. Posisi pewaris utama ini sangat penting. Tidak bisa ditunda terus-menerus. Di sampingnya, tetua keenam juga maju dan mengangguk. Apa yang tetua ketiga katakan benar. Posisi pewaris utama berkaitan erat dengan kepentingan keluarga Ye. Tidak boleh terus ditunda. Kemudian ia melihat ke tetua pertama. Faisal sangat berbakat, aku setuju. Jelas, dia ingin berpihak. Kemudian, dua tetua lainnya bergabung. Waktunya untuk memilih pihak. Sekarang, Sander Ye dalam situasi yang sangat sulit. Jika tidak segera memilih pihak ketika Faisal Ye menjadi pewaris utama, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Melihat bahwa ada 5 hingga 6 tetua yang mendukungnya, tetua pertama tersenyum. Dia sedikit mengangguk kepada mereka. Kemudian, melihat ke arah tetua kedua, yang merupakan figur berpengaruh, yang mengendalikan sebagian besar bisnis keluarga Ye dan memiliki otoritas besar dalam keluarga. Tetua kedua melihat Sander Ye, yang tenang di bawah dengan tatapan mata yang datar. Setelah beberapa saat diam, matanya perlahan-lahan terpejam. Dia tidak bicara. Apakah Faisal Ye atau Sander Ye yang menjadi pewaris utama tidak akan memengaruhi kepentingannya. Jadi, dia tidak peduli siapa yang menang nanti. Dia hanya akan bergabung dengan pihak yang menang. Melihat tetua kedua tidak berbicara, tetua pertama juga tidak mempermasalahkannya. Dia melihat Sander Ye di bawah dan siap untuk berbicara. Tetapi pada saat ini, Irfan Ye tiba-tiba berdiri dan menatap tetua pertama dengan marah.
Farhan, apakah kamu benar-benar ingin membuat masalahnya menjadi begitu serius? Farhan Ye tidak menunjukkan ekspresi, dan hanya berkata, Faisal. Ketika suaranya terdengar, seorang pemuda tiba-tiba masuk ke dalam kuil leluhur. Pemuda itu adalah Faisal Ye. Faisal Ye memberi hormat kepada semua orang di dalam kuil, lalu menatap Sander Ye dan tersenyum. Menurut aturan keluarga, aku dapat menantang pewaris utama saat ini. Sander, aku menantangmu sekarang. Tantangan hidup dan mati. Tantangan hidup dan mati. Semua orang terkejut. Ada dua jenis tantangan di keluarga Ye. Pertama, tantangan yang adil yang hanya menentukan kemenangan atau kekalahan, tanpa mengancam nyawa. Sedangkan tantangan hidup dan mati, mencakup kemenangan atau kekalahan, serta nyawa. Ini adalah langkah ekstrim. Irfan Ye menatap Farhan Ye dengan marah. Dan Farhan Ye berkata dengan tenang, jika ketua merasa hebat, maka bisa mengubah aturan keluarga. Irfan Ye marah hingga wajahnya memucat. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum. Aku setuju, setuju. Di dalam kuil, para tetua melihat ke arah Sander Ye. Dan Sander Ye melihat ke arah Faisal Ye. 10 hari dari sekarang, aku akan bertarung dengan Faisal. Tidak bisa. Farhan Ye menatap Sander Ye dengan marah. 5 hari, tidak, besok. Pertempuran akan diadakan besok. Sander Ye melihat Farhan Ye sejenak, lalu berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia memberi hormat kepada Irfan Ye dan pergi. Farhan Ye tiba-tiba marah, tidak. Sekarang juga. Ketenangan Sander Ye membuatnya merasa cemas. Sialan, dia tidak boleh memberikan kesempatan apapun pada orang ini. Farhan Ye mendekati Faisal Ye dan berkata, bunuh dia. Kamu adalah pewaris utama. Ini adalah saatmu untuk balas dendam. Di samping, Sander Ye berhenti sejenak, lalu berkata, tetua pertama, kita semua adalah keluarga sendiri. Tidak perlu melakukan sesuatu dengan begitu ekstrim. Ini hanya pertandingan saudara. Siapa yang mengatakan kamu adalah keluargaku? Kamu adalah anak angkat. Keluarga Ye, anak angkat. Tetua pertama dengan dingin menatap Sander Ye, lalu melihat Faisal Ye. Ingat, jangan terlalu berhati lembut. Jangan pernah berhati lembut. Berbelas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Mengerti? Bersambung.